suaranya. John, bayangkan itu. Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha besar masuk ke dalam kandungan John. Menurut lu masuk akal nggak John? Kembali pada konsep karya Tuhan ya bos ya. Yesus itu sendiri firman yang menjadi daging, perkataan Tuhan. Saya nggak nanya itu John. Kali gini loh John. Bukan berarti Yesus itu katanya tadi John, kata dia tadi temanmu ini ada Bapa di dalam diri Yesus. Sedangkan Bapa ini maha besar, maha kuasa, kan begitu. Masuk akal nggak maha kuasa, maha besar ini masuk ke dalam diri manusia? Masuk akal nggak John? Firmannya. Perkataan. Kok Anda berbeda kok firmannya lagi? Ini gimana ini teman-teman muslim, lanjut lagi nih. Ini kok beda-beda Kristen ini. Satu mengatakan Bapak sendiri, satu bilang firmannya, gimana nih? Ya. Lanjut lagi lah. Bentar, mau disatukan persepsi dulu antara Bang John sama Bang Erik dulu. Mau satukan persepsi dulu yang jadi apa ya, Yesus itu firmannya atau rohnya Bapak. Ya, bukan berarti wujud Tuhan itu sendiri masuk ke dalam kandungan, bukan firman Tuhan. Karena kan di dalam berarti si Erik salah. Bukan sang pencipta yang dikandung. Berarti bukan Bapak dalam diri Yesus kalau begitu, John. Temanmu itu keliru. Dia imani saja itu, nggak masuk akal imannya. Lanjut Mas Bet. Boleh masuk ya. Izin ya, Afwan ya, saya bahas di itu dulu yang tadi bahwa nanya ini sama si siapa? Saya belum selesai, saya sudah satu. Bisa? Sebentar. Oke, tadi kan bahwa ya, 14 nomor 9 ya. Sebentar dulu lah. Oh ya silakan. Iya, barusan gue baru mau tanya sama si Erik padahal. Iya, bukan tapi berarti mulai dari Yohanes tadi loh yang saya mau tanggapi. Sebentar dulu Bang ya. Sebentar ya. Ya perlu diluruskan bahwasanya bukan wujud Tuhan itu yang masuk ke dalam kandungan. Firman Tuhan, perkataan Tuhan, otoritas Tuhan itu masuk ke dalam kandungan, berinkarnasi menjadi daging, seperti itu. Seperti itu ya kira-kira ya. Udah. Jadi saya mau bahas yang dibawa Abah John tadi, Yohanes 14 nomor 9 ya kalau nggak salah ya. 14:9 Yohanes. Iya. Jadi kan di original teksnya tertulisnya, izin ya pakai original teks ya. Jadi di situ Felipe ho heraukos emeherauken ton patera. Jadi kata horau itu sebenarnya artinya bukan melihat tapi menatap. Kalau teman-teman lihat, mungkin teman-teman yang bisa buka Bible Hub itu tahu itu. Teman-teman lihat di bawah, di situ ada kata word help studies. Jadi dalam bahasa Greek kata horau itu adalah metafora, alegoris. Menatap Pak. Beda kalau menatap bukan pakai kata jadi kata horau. Anda bisa lihat, cek aja yang bisa buka Bible Hub bisa langsung cek itu. Apa bedanya melihat sama menatap? Oh beda, kalau dalam bahasa Greek beda. Melihat dengan menatap menggunakan kosakata yang berbeda. Iya, apa bedanya? Ya kosakatanya berbeda gitu loh. Jadi kata maknanya beda ya. Gimana sih ini saya bisa jelasin nggak? Oh, jadi jelasin kata lah. horau, teman-teman bisa lihat di Word Help Studies-nya yang di bawah. Jadi setelah teman-teman klik strong number-nya, terus scroll ke bawah itu ada Word Help Studies di situ. Bahasanya kota horau itu artinya adalah metafori, alegoris, bukan harfiah. Itu satu, clear. Jadi ketika Filipus mengatakan Yesus mengatakan engkau menatap aku seperti engkau menatap Bapa, itu metafora karena menggunakan kata horau. Terus ketika tadi si Erik dengan saya pikir konyol ya mengatakan bahwasanya Bapak masuk ke dalam kandungan. Teman-teman ada yang bisa bantu Ani bukain 2 Tawarikh 6 nomor 18, izin dibaca. 2 Tawarikh 6 nomor 18. Tadi dulu Ben, ini Ben yang tadi dulu 14:9 Ben. More. Oh iya. Ini klik kata horau. Udah strong numbernya udah juga. Pakai Bible Hub. Iya. Udah.
Diklik kata horau, terus scroll ke bawah. Scroll ke bawah setelah usage, definition, itu di situ ada World Health Studies. Ini kok saya nggak bisa ke tengah ya? World Health Studies. Di situ jelas dikatakan horau itu adalah metaforik, bukan harfiah. Yang mana Bang Ben? Yang mana Bang Ben? Saya belum paham nih. Ini pakai Safri aja, pakai Bible Hub. Bible Hub. Bible Hub. Nah, Ini. Bang Jeru bisa tampilin Bang Jeru? Bang Jeru itu Iya, biasa saya sudah. buka Bible Hub. Coba besarin Bang Jeru. Ini kan ininya fullnya. Ini kan fullnya. Ya, yang interlinearnya aja, Iya kan? interlinearnya aja diklik. Iya. strong Oh, number-nya. interlinearnya. Oke. Ini kan setelah diklik strong numbernya kan. Yang ini kan maksudnya. Yang Coba horau dibesarin, ini. Bang Jerunya dibesarin. Suara siapa itu ya? Berisik. Ini kan setelah ini, terus kita klik strong numbernya. Kok nggak mau ya? Kecilin dulu lagi deh. Tadi udah keluar. Nah ini kan Herakol strong numbernya sebelah kiri, ya kan? Betul kan? Iya, strong number-nya. Klik. Strong numbernya Iya, sebelah klik kiri, strong number-nya. diklik. Kemudian Keluarkan setelah diklik, akar katanya horau iya, kan. paham. Setelah diklik strong number yang 7 Scroll ke itu, bawah. hasilnya ini. Nah, scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Setelah word origin masih ke bawah, itu kan ada word health studies. Word health studies. Launch lexicon. Ke bawahnya ini. Tulisannya word health studies. Iya, ke bawah aja. Coba cek ke bawah. Bentar. Gimana nih John? Kok pada berhenti? Ya, saya lagi menyimak. Ini. Ya. Ini. Sebentar Bang Handi, ini lagi bantu Ben Abraham. Sebentar. Silakan Ben. Yang ini Ben. More. Lagi turun itu nggak ada. Apa masih ada? More. Mana ini More? Abraham. Turun ya? Turun nggak? Kembali aja kayak Ini Yohanes. World Studies-nya ini. Dari Bible Hub. Naik lagi Ben. Ketinggian itu John nggak nyampe ilmunya ke situ. Mana sih ya? Oh ini tuh dia minta naik lagi. Dia minta naik lagi nih. Ben. Naik Ben. Ini kah? Metaphorical meaning. Iya ini kan? Allegory. Yes. Oke, continue, proceed. Jadi itu alegoris ya, bukan menatap dalam artian harfiah ya. Kalau kata horau itu dalam bahasa Greek ya, itu udah dibuka ya sama Bang Jeru ya di World Health Studies itu ya, di Health Board Studies itu ya. Metaphorical meaning. Jadi bukan menatap secara harfiah bahwasanya ngelihat Jesus itu berarti sama dengan lihat Bapak, enggak. Oke. Itu metaforik, alegoris. Horau artinya di sini properly see often with metaphorical meaning. To see with the wind. Spiritually see. Yes. Example, perceive Exactly. with words, spiritual perception. Exactly, absolutely, exactly. Jadi jangan diartikan harfiah. Horau itu artinya sesuatu menatap secara alegoris, bukan menatap secara harfiah. Clear ya? Yohanes 4:9. Nanti kalau teman-teman di bawah ayat ini tinggal bukain ini aja. Clear sudah di situ. Terus tadi tentang izin Bang Ben. Bapak yang versi si Erik Bapak ke dunia ya.
Ya izin Bang Ben bisa sebentar, dibuka. sebentar. Bang Ben sebentar izin. Pak Danja dibikin 9 koma lagi bisa? Bunda yang semangkut mau naik. Pak Danja monitor. Pak Danja monitor. Ya. 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 Dibikin 9 komal Pak Danja ya izin. 9. Oke. Siap. Silahkan Bang Ben, dilanjut Bang Ben. Ya, saya teruskan lagi ya. Jadi clear ya. Ketika di Yohanes 14 nomor 9 dikatakan melihat atau menatap lah, sebenarnya menatap, karena kata horau di situ kata enhurauken, kata horau itu tadi kan sudah dikasih lihat ya sama Bang Yerusalem ya. Artinya metaphorical meaning. Jadi penglihatan secara spiritual juga di situ dikatakan, tadi udah dicek, bukan penglihatan secara harfiah. Nah, sekarang saya bisa minta, saya mau bantah yang Erik katanya Bapak datang ke dunia, Elohim datang ke dunia. Bisa ada yang bacain 2 Tawarikh 6 nomor 18 guys? Gofur. Saya pakai Alkitab Sabda atau pakai? Iya, udah Alkitab Sabda ada, terjemahannya aja. Yang terlalu panjang, kasihan Johnnya juga mau nanggapin itu, nanti kita disangka monolog. 2 Tawarikh berapa Bang Ben? Poin-poinnya aja. 6 nomor 18. Ya, lanjut Gofur. 18. Nah, tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Apalagi perut Maria ya. Clear. Dibantah ya sama nih ayat ya. Kecuali Tuhan pelin-pelan. Nggak tahu lagi kalau Tuhan pelin-pelan, kalian bilang Tuhan pelin-pelan ya saya angkat tangan. Oke, cukup More. Coba John, kau you tanggapi, you coba tanggapi John. Silakan. Itu tadi yang metafora itu. Set. Apa yang Anda jelaskan di situ secara spiritual meaning semua? Lo kan jelas kata horau itu artinya adalah penglihatan metafora, bukan harfiah, alegoris itu. Mungkin bisa dibukain lagi itu sama Bang Jeru itu tadi itu. Mana Anda Lagi dong maksudkan berarti. itu penglihatan Oke, metafora? nggak apa-apa. Kita mundur lagi berarti. Saya udah ketemu nih, mau dibolak-balik juga aman nih. Enggak, kan saya Lanjut More. Mau coba Nih, saya dibacain ketemu nih. Bang Jeru, sorry saya pakai HP satu soalnya. Nah, ini kan Sulitan maksudnya bacanya. kan Yes. tepatnya melihat seringkali memiliki makna metaforis. Melihat dalam pikiran, yakni melihat secara spiritual, yakni memahami dengan persepsi spiritual ke dalam. Yes. Jadi kata horau yang ada dalam Yohanes 14 nomor 9 yang diterjemahkan sebagai melihat itu artinya melihat Maksud atau saya menatap. begini loh Bang. Gimana? Bagaimana Anda menjelaskan itu melihat secara spiritual dibandingkan dengan melihat secara harfiah? Loh, ini saya pakai referensi dari Greek langsung loh. Ya bagaimana Anda membedakan memaknai itu? Artinya sudah jelas tadi disampaikan Bang Handi, Bang Ben. Ketika melihat Bapa berarti melihat Yesus melihat Bapa, berarti nomba Yesus, nomba Bapa kan gitu. Ya melihat dia itu memang secara spiritual, bukan berarti melihat secara langsung, secara harfiah. Ya artinya Yesus bukan Bapa gitu loh. Anda kan mengklaim bahwasanya ketika melihat Yesus itu artinya apa lagi, Bang? ya makanya itu ketika Anda tadi di awal Anda itu menjelaskan, meyakini bahwa Yesus itu adalah Bapa sendiri, melihat secara spiritual. Berarti itu benar kan jelas. kalau Yesus bukan Tuhan? Karena satu-satunya Allah adalah Bapa, benar nggak? Anda menjelaskan sendiri ke kita bahwa saya Kalau itu udah clear, Anda pun sudah mengamini penjelasan saya. ya Referensi yang memang saya bawa. benar.
Artinya ketika dikatakan diartikan seperti lagi? itu, bentar. Kesimpulannya adalah dia bukan Bapa, dia bukan Tuhan. Bagaimana Anda menyimpulkan itu dia bukan Bapa, sedangkan di situ penjelasannya melihat secara spiritual bahwa dia itu adalah Bapa. Emang kalau alegoris dia adalah Bapa, artinya dia Bapa itu sendiri. Gimana ceritanya? Enggak, izin Mora. John, saya menangkap tadi Anda mengatakan bahwa dengan melihat itu, baik alegoris maupun itu adalah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Enggak, kembali ke metafora tadi. Nah, iya, oke, baik. Secara metafora, Anda menganggap bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, gitu, dengan penglihatan itu. Betul. Dia mengaku. Saya ulang lagi, Yesus adalah Bapa itu sendiri. Iya. Sudah saya tunjukkan. Anda Tritunggal, bukan? Nah, kembali ke pertanyaan yang kemarin mah, Tritunggal, oneness apa? Bagaimana mungkin Yesus adalah Bapa itu sendiri? Jelas-jelas Haurau itu melihat secara metaforik, alegoris. Kacau. Gimana sih? Gimana sih? Izin saya membacakan Matius pasal Silakan, 21, ayatnya yang ke-9. Selain itu, orang yang berjalan di depan dan di belakang Yesus terus berseru, "Tolong selamatkan putra Daud." Saya ulangi, tolong selamatkan putra Daud. Siapa putra Daud itu? Adalah Yesus. Tolong selamatkan Yesus. Jadi di sini Yesus ya di dalam doa, diaturkan dalam doa, ya. Tolong selamatkan putra Daud. Putra Daud itu adalah Yesus. Jadi ada seruan orang banyak, tolong selamatkan Yesus ini. Diberkati dia. Ya, dia itu siapa? Yesus. Jadi Yesus di sini diberkati. Oke, kita melihat ayat Itu yang ke huruf ke-11. kecil itu, Pak. Dia itu ke huruf kecil. Iya, memang begitu. Ini terjemahan Itu apa Alkitab. ya, Alkitab dulu ini. Hah? Ya, tapi ini berdasarkan bahasa asli. Berdasarkan bahasa asli. Saya baca ulang supaya Anda tidak ragu ini. Langsung ke kata ini, tolong selamatkan putra Daud. Artinya di sini tolong selamatkan Yesus. Jadi itu judul perikopnya apa itu? Judul perikopnya sini ya. Ini tidak ada perikop ini. Memang kalau semi-semi sama dengan terjemahan asli tidak ada perikop ini. Nah, mari kita membaca ayatnya yang ke-11. Kumpulan orang yang mengikuti Yesus terus berseru, "Inilah nabi itu, Yesus." Jadi di sini Yesus sebagai nabi. Iya. Jadi selain Yesus nabi, ternyata Yesus ya diharapkan oleh orang banyak untuk ditolong. Bagaimana dia sebagai juru selamat tetapi orang banyak mengharapkan dia agar ditolong. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah. Nah, saya comparekan di 1 Korintus pasal 15 ayatnya 24, 26 dan 9. Boleh Anda cek di Bible Anda. Tapi ini Bible ini sama dengan King James Version ya, terjemahannya. Oke, saya membacanya yang ke-24. Ya. 24 dulu. Iya. Jadi bukan bohong lagi ini satu ini ya. Ini. Pada akhirnya, setelah melenyapkan semua pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, dia akan menyerahkan kerajaannya kepada Allah Bapaknya. Jadi di sini setelah dia mengalahkan ya musuhnya, dia menyerahkan kekuasaan kepada Bapa. Jadi di sini Yesus betul diberikan kekuasaan, tetapi suatu saat dia serahkan kepada Bapa. Itu terjemahan apa sih, Pak? Itu kok pakai K itu, Bapak itu. Coba lihat dulu itu Alkitab apa, versi apa itu? Ya, ini versi dunia baru ini. Yang Oke, mana? saya Memang yang benar itu Bapak Coba pakai dilihat K. sampulnya. Kalau Anda
tidak Sampulnya percaya saya. Alkitab apa itu? Coba lihat dulu. Kasih lihat sampulnya coba Kenzo. John, memang yang benar itu pakai K. Coba dilihat sampulnya, jangan bilang dia yang benar kah. Coba lihat sampulnya. Ini Lihat sampulnya. covernya dulu, itu Alkitab Jadi versi yang benar pakai K saya tanya. Sampulnya mana Patera. sampulnya. terjemahan Patera. dunia baru. Ini sampulnya. Bentar. Jadi ini nih. Alkitab terjemahan dunia baru. Ini apa perjanjian lama dan perjanjian baru. Terjemahan Izin ya, dikit ya. Jadi ya, sini yang namanya hujan yang keras. benar itu kalau kita pakai Saya lanjut ya, saya lanjut. kalau kita pakai bahasa Indonesia yang Saya baku lanjut. itu ya pakai K. Oke, saya lanjut. Maaf ya, apa kedengaran di sana soalnya di sini hujan keras. Kedengaran. Halo, kedengaran? Enggak, saya enggak tahu itu Alkitab. Oke, Itu saya baca. Alkitab versi apa itu? Saya baca ya, saya baca Bohong terus. tuh. Ayatnya yang ke-26. Ya, musuh terakhir yang akan dilenyapkan adalah kematian. Jadi di sini setelah dia melewati maut, ya, dia serahkan kekuasaan itu kepada Bapa. Musuh terakhir dia kalahkan yaitu kematian. Nah nih, jadi di sini tugas Yesus terakhir adalah melenyapkan kematian. Nah, ayatnya yang ke-28. Sebaliknya, setelah semuanya dibuat tunduk kepadanya, putra sendiri akan tunduk kepada Allah yang membuat semuanya tunduk kepadanya. Sehingga Allah akan menjadi satu-satunya penguasa atas semuanya. Jadi di sini setelah Allah memberikan otoritas dan ya mengalahkan musuh-musuhnya, Yesus menyerahkan kekuasaannya sehingga segala sesuatu penguasa adalah Allah. Jadi tugas Yesus terakhir di muka bumi ini mengalahkan maut. Sesudah itu Allah serahkan kepada Roh Kudus berdasarkan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Sesungguhnya di sini Yesus tidak berkuasa lagi. Yang berkuasa yaitu Allah memberikan kekuasaan itu kepada Roh Kudus. Ya. Jadi orang-orang yang menuhankan Yesus, orang-orang paling malang, paling sial di muka bumi. Ya, Ya, Pak Denco izin Pak Denco, mohon maaf. silakan. Boleh ditunjukkan penerbitnya biar John enggak Ini nih. Ini. Itu biar enggak penasaran ya. terjemahan baru tahun berapa itu? 74 ya? Ini tahun ini. Ya, bentar. Tahun apa? Kitab Suci Terjemahan Baru diterbitkan tahun 2013. Enggak, permasalahannya antara kata Bapa dengan Bapak, masalahnya di mana? Bukankah di original teksnya tertulisnya Patera yang diserap dalam bahasa Inggris menjadi Father. Justru kalau kita pakai bahasa Indonesia baku harusnya Bapak bukan Bapa. Karena Father itu Bapak bukan Bapak. Terus masalahnya di mana? Enggak, saya mempermasalahkan itu Alkitab versi apa itu aja. Sudah clear tapi ya masalah sumbernya clear ya Bang John ya. Sumbernya clear ya. Lanjut Ya, Bang. ini lagi ya. Oke, saya lanjutkan Nah, ini. itu sumbernya belum clear, itu terjemahan baru. Tadi coba sumbernya apa tadi itu? Coba saya screenshot. Ini. Yang mana itu? Versi siapa tuh? Mana tuh? Penerbitnya siapa itu? Penerbit Pak. Penerbit Pak Denco. Penerbit. Siapa tersebut? Ini nih. Ini diterjemahkan oleh The New World Holy Script. Translation of Holy the Script. Holy Scripture. Scripture itu sih, Holy Scripture itu apa? Iya. Holy Scripture itu kitab suci. Kitab suci. Bahasa Inggris nggak sih? Oh enggak, sumber Holy Bawah Scripture Pak itu Denco, apa? bawahnya Pak Denco.
ini diterjemahkan dari New World Translation of the Holy Spirit. Iya, yang menunjukkan itu apa sumbernya siapa, itu namanya siapa, lembaganya apa, itu loh. Ini Pak. kalau kita telusuri ya di Google, ini diterbitkan di Jepang ini. Oh. Oke, saya lanjut ya. Ini Aduh, Tuhan tolonglah. Itu Bapak membahas Alkitab yang tidak tahu sumbernya dari mana. loh Gimana, ini Tuhan? loh sumbernya ini. Itu kan ada diterjemahkannya dari mana, itu kan ada itu. Itu Alkitab itu versi Saksi Yehova yang tidak diakui Iya. di GKI itu. Justru terjemahan Saksi Yehova itu paling tepat ya berdasarkan bahasa asli. Saya mau buktikan. Itu kitab suci orang Saksi Yehova, Bapak. Iya. Coba apa butuh bukti nih kalau terjemahan Elai salah? Saya kasih bukti buktikan. nih kalau Elai salah. Saya buktikan ya. Oke, saya buktikan ya. Saya buktikan. Saya Tuhan buktikan terjemahan LAI salah. Bagaimana Saya Bapak buktikan. menjelaskan Alkitab yang tidak ada sumbernya? Itu loh maksud Iya, saya. ini terbitan ini loh terbitan ini. Iya, lembaganya apa itu? Terbitan apa? Lembaganya apa itu? Enggak, yang jadi masalah apa? Kalau memang untuk membuktikan terjemahnya salah atau benar, kita pakai original text. Wah, Gitu aja. Bapak itu Oke. menjelaskan pakai Gimana? Saya kita yang tidak buktikan ya. tahu sumbernya dari mana. Supaya dari izin teman-teman. Saya rasa izin. Saya rasa Saya yang lebih buktikan fair, bahwa- yang lebih fair itu. Jadi antara dunia baru dengan LAI, kita lihat yang mana yang paling betul dengan merujuk kepada original text. Saya rasa itu yang lebih Oke. fair. Gimana Mari kita Bapak melihat jelaskan ke ke saya original text. sebagai Pak Jon, protestannya, sebentar. Saksi Yehova. Romo, sebentar Romo. Pak Jon, Ya. Saya beranikah buktikan Anda? ya. Pak Romo, sebentar Romo. Ya. Saya izin. Saya berpikir yang paling fair sekali lagi adalah untuk membuktikan dunia baru dengan LAI ini. Saya lebih sepakat dengan apa yang dikatakan Ben Abraham. Mari kita merujuk kedua-duanya ini merujuk kepada satu sumber yaitu original text-nya. Bagaimana Pak Jon? Oke. Saya tunjukkan ya. Saya baca 3 bahasa. Yang dikeluarkan oleh LAI baru bahasa asli dan diterbitkan oleh dunia baru ini siapa yang benar? Mana yang lebih Silakan, dekat silakan. dengan teks asli? Oke. Nah, dalam teks asli Ben 1 Abraham. Yohanes pasal 5 ayat 7. Nah, ini ya. Saya bacakan ya. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya. Nah, mari kita melihat. Kalau dalam teks asli itu tidak ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ini. Saya baca dalam teks asli. Ya. Hostritres esin oi ya. Marturientes. Ya. Marturientes. Oke. Run. Marturientes. Nah, di sini tidak ada Hmm. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cuma Ya, ada jadi- di sini ya sebab ada 3 yang memberi kesaksian. yang memberikan kesaksian. Ya, Betul. kita lihat dalam dunia baru sama dengan bahasa Yunani, tidak ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Nanti kita buka yang di Kodeks Sinai Ya, juga ini. ya. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-7. Itu kitab versi apa, Ini. Bapak? Ada 3 yang bersaksi tentang hal itu. Ayat 8. Tidak ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya, izin ya. Oke. Pak Janca ya. Saya mau tunjukkan Jadi- lagi beberapa ayat. Ini sama dengan bahasa Yunani. Ya. Ya, Bapak tetapi nunjukkan kalau- kitab orang Saksi Yehova beda sama kita, Pak. Kita Iya, buktikan walaupun pakai demikian. ada yang bisa bantu ada bukti. Tahan dulu Romo, tahan dulu. Oke, Tahan oke. dulu. Gimana, Sisakan Bapak dulu, ini? tahan dulu. Ada yang bisa bantu aku bukain Kodeks Sinai tikus? Izin. Kita langsung Oh, pakai iya. original teksnya aja pakai Gofur, Kodeks Sinai. Gofur, bantu Gofur. Mungkin Gofur, Ya karena ampun. Gofur Silakan. punya laptop. Laptop saya lagi sementara Ya. di reparasi. Pakai kitab 1 John lain. 5 nomor 7 Bang Gofur. 1 John ya. Iya, Yohanin koma. Yohanes 5 ya.
nomor 7. Ya, di situ tertulisnya apa? Ada nggak di situ tertulis patera, terus huios, terus pedomohagion? Nah, kita lihat. Bentar, Ada nggak? balik lagi. Ya, kepada Bang John tarik nafas dulu. Pak Erik tarik nafas dulu ya. Coba tarik nafas sebelum dimunculkan. Tarik nafas dulu, tarik nafas dulu. 1 Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7. Kita lihat tertulisnya apa di situ. ayat 7. Yes. Teman-teman di bawah tarik nafas dulu ya, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Deketin Bang. Belum tahu. Ini belum kan tahu. enak. Usulan saya lebih pas ini. Yang itunya aja. Kalau itu nggak kelihatan, yang sebelah kanannya aja, yang sudah Lebih fair dalam kalau itu. begini. Iya. Bentar. Yang di mana Bang Ben? Yang sebelah kanannya yang sudah dalam Kanan. buku itu. Nih. Nah, iya, cari 1 John 5 nomor 7. Oh, yang ini ya. Yes. Coba deketin Bang. Deketin dia. Itu ya. Deketin Bang, deketin Bang. Ngeblur kalau dekat terlalu. Saya hoti trace. Ya nggak apa-apa. Saya hoti trace Eisin Marturio. Ya, Sebab itu ada 3 yang memberi kesaksian. Udah titik sampai situ aja. iya. Nggak ada Putra Roh Bapak Kudus Putra tidak Roh ada. Kudus di surga, nggak ada. Nggak ada. Langsung loncat ke 8. Tetapi lain menuliskan itu. Nah ini. Ya ketiga itu siapa menurutmu Bang? Nah, Lu just Nanti dulu. nggak ada di situ, cuma sebab ada. Nanti sebab dulu, di- Anda sebab harus itu ada akui 3 dulu. yang memberi Sebentar, kesaksian. Ben. Udah Anda titik harus itu akui aja. dulu bahwa di situ hanya stop sampai di situ, tidak ada Iya. menyebutkan. Iya, Ini yang ketiga kodeks itu siapa terlengkap, kira-kira? manuskrip terlengkap dan tertua loh. Ya ketiga itu siapa kira-kira? Kalau itu Lu masih nggak ada, meraba-raba. nggak ada kalau nggak ada saya yang bisa jelaskan tanya, di Bang situ John. ketiga Enggak, apa, enggak, nggak begini, ada. Ben. Waktu di Begini. gereja yang Bang John, Kalau gampang Anda, yang 3 dengar itu. dulu. Kalau Anda Yang bertanya 3 gitu itu kepada adalah kami, dengar dulu. itu contoh ketika Yesus dibaptis. Kalau Anda Maka- bertanya seperti itu, sebentar Bunda, 5 detik aja. Ya. Kalau Anda bertanya seperti itu, menurut kalian siapa ini? Oh, itu sebenarnya Anda menggiring kami untuk berspekulasi. Ya memang begitu. Justru yang jadi pertanyaan, terus siapa yang nambahkan di surga Bapa, Anak, Roh Kudus ini siapa yang nambahkan? Itu yang jadi pertanyaan. Ayo, malah Ya. kena Anda, saya kirim ke sana. Enggak, yang Siapa ketiga yang itu nambahkan? siapa kira-kira? Itu dulu. Dengan pengalihan isu, Pak. Anda Iya, jawab dulu. Itu yang menambahkan itu 3 itu siapa, bisa dipertanggungjawabkan nggak? Ya menurut Baik, Bapak. kalau kira-kiranya gini Bang John, kira-kiranya adalah yang paling akurat adalah saat baginda Yesus Nabi dibaptis. Ah. 1 sang pembaptisnya, 2 sang Yesusnya, 3 ya airnya. Iya, itulah sebabnya. Sungai Jordan. Ya, Alkitab yang John persalahkan sama dengan bahasa Yunani. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7, Bapa Putra Roh Kudus tidak ada, cuma ada 3 yang bersaksi tentang hal itu. Titik. Yes. Iya. Hoti trace Eisin Ternyata Marturio. John bantah Bible ini, justru Bible ini paling tepat. Oh, Enggak, yang saya tanya, yang Anda bahas tentang original text itu yang 3 itu siapa kira-kira menurut Anda? Kita nggak membahas tentang siapa yang 3. Kita bilang teksnya itu hanya berhenti di situ. Kenapa Ya. kok tiba-tiba di Alkitab LAI ditambahi? Iya. Justru itu yang jadi pertanyaan kita. Kenapa kita jadi tambal sulam macam gini? Ya, kalau seandainya itu diberhenti sampai 3, yang 3 itu siapa kira-kira? Oh, Nggak berarti kan ada saya penjelasan. sebutkan, Bang. Di original berarti teksnya gini, tidak Bang dijelaskan Ben. siapa yang 3. Penambahan itu berdasarkan kira-kira berarti Bang Ben. Nah itu repot. Kitab jadi tambal Repot, ya. sulam. Iya, Susah siapa? kalau Menurut kita Anda tambah siapa sulam itu? itu. Yang 3 yang Sudah yang saya memberikan sampaikan. kesaksian 3 Nomor orang itu 1 yang siapa? membaptisnya. Nomor 2 yang dibaptis. Jadi Yohanes sang pembaptis. Kemudian baginda Yesus yang dibaptis. Dan air sungai Jordan. 3. Kalau mau ditambah 1 lagi ya burung merpati 4. Ya enggak 3 dong. Itu salah tulis tuh 4. 4 maunya. Artinya di sini kita sudah buktikan ya guys ya.
Ini salah satu dari sekian banyak ya, bahwasanya ayat emas dari dogma Trinitas itu berasal dari ayat-ayat insersi atau ayat-ayat tambahan. Karena tadi sudah ditunjukkan pertama oleh Pak Dance di dalam original teksnya, bahkan sudah ditunjukkan juga oleh Bang Gofur, bahkan menggunakan Codex Sinaiticus yang merupakan kodeks terlengkap dan tertua. Di situ hanya tertulis Thea Hoti Tris Eisin Umar Tureu. Sebab itu ada 3 yang memberi kesaksian, titik sudah. Terus kenapa sekarang jadi beranak pinak kalimatnya? Ini siapa yang nambahin? Kan pertanyaan ini. Iya, Celakanya kalimat yang beranak pinak ini dijadikan sandaran sebuah dogma yang bernama Trinitas. Aduh, maaf ini Bang Ben jadi kayak babi dan kucing dong, beranak pinak Bang. Ya kenyataannya emang beranak pinak tuh. Yang tadinya cuma Hoti Tres Eisin Umar Turientes jadi segitu panjang. Mana nih? Aduh. Lanjut teman-teman. Ini jadi lagu ini Bang John. Aduh du aduh du aduh du aduh. Ya artinya gini Bang Ben, kalau ketika sudah diubah-ubah atau sudah ditambahkan tanpa dasar yang jelas, apakah itu masih bisa disebut kitab suci gitu loh Bang Ben? Suci Kan lagi. harus seperti itu kita pemikirannya. Kok Bang Ben, Bang John? Iya salah alamat. Jangan ikut-ikut tiru-tiru Bible dong Bang Gafur. Salah-salah alamat jangan. Emangnya Bible. Iya, Keseringan Bang baca Bible nih, ketularan Bible nih salah-salah alamat. Maaf ya. Iya, mohon maaf. Bang John. Tidak ada yang diubah maknanya. Lu ditambahin itu tadi yang hanya tertulis sebab ada makanya tiga saya yang memberi tanya ke kesaksian, Anda. terus ditambahin Yang di 3 itu surga, siapa? Bapa, Anak, Menurut Putra Anda, dan Roh kalau Kudus. bukan yang 3 itu Allah Bapa dan Roh Kudus. Menurut Anda yang 3 itu siapa lagi? Nah, sudah disampaikan loh. Jangan berasumsi. Nomor 1 adalah yang membaptis Loh, Yesus. yang tertulis seperti itu, Nomor jangan 2 Yesus ditambahin yang dengan asumsi. dibaptis. Nomor 3 air sungai Jordan. Dari apa kolerasinya itu? Dengan ayat kan itu yang sebelum ada menyaksikan. yang memberi 3 kesaksian. Lah itu kan ayat-ayat dogma Trinitas yang Anda bawa. Tadi Anda Kan mau abang bilang kira-kira. bentar, Kalau izin, kira-kira izin, yang izin, terbaiknya adalah saat dibaptis Bang. izin Kan Bunda, abang izin. yang bilang saat baptis itu Jangan penting dilarikan bagi topiknya, bukan kekristenan. itu tadi. Topiknya bukan di sana. Topiknya tadi Nggak, kan artinya Anda, kalau memakai kira-kira, maka momen yang paling pas itu momen pembaptisan. izin Bunda, kita bukan bahas yang itu. Jadi tadi Bang John Nggak kan ditanya kira-kira sosoknya siapa. Afwan, Nah Bunda, kan gitu. Afwan Bunda, saya bisa ngomong. Enggak. Monggo. Jadi Bang John tadi mengatakan bahwasanya Bible yang dibawa oleh Pak Dance itu terjemahannya salah. Yang benar adalah Bible terjemahan LAI. Kita buktikan dengan original teks. Bahkan kita buktikan dengan kodeks terlengkap yang tertua yaitu Kodeks Sinai. Ternyata yang justru terjemahan LAI yang salah. Yang benar Bible yang dibawa Pak Dance. Gimana kalau udah seperti itu? Oke. Ya, kalau salah-salah ya bukan buku suci dong namanya itu Bang Ben. Ya. Saya mau tunjukkan lagi ya sesuatu. Oke. Jangan bawa Alkitab versi Saksi Yehova, Pak. Oh Saya ya. bakal- Ini. Lu tadi udah pakai Ini itu nggak loh. pernah jadi pakai saksi Sinai Begini loh. ya. Kita pakai Saya Sinai hanya loh. membuktikan terjemahan lai salah, tidak berdasarkan bahasa asli. Terjemahan Saksi Yehova yang berdasarkan bahasa asli. Saya buktikan ya, buktikan. Sabar. Asli. Terbukti Kita ya John ya. datang pada Lukas. Lembaganya apa itu terbukti dulu, ya John ya. Pak? Ya. Bapak, lembaganya apa itu yang menerbitkan itu, Pak? Tunjukkan Ini. dulu covernya, Pak. Oh, minta Oh ini. penerbitnya. Oke. Saya Ya, buktikan Pak. ini. Lihat ini. Siapa ini? Lembaga Alkitab Indonesia. Hah? LAI Oke. Bang John. Ini Oke. dua bahasa. Perjanjian baru Yunani dengan Indonesia. Nah, saya akan tunjukkan sesuatu di sini. Kita memulai dari Lukas 17 ayat 36 ya. Lukas 17 ayat 36.
Apa yang membuat tunjukkan? Sabar. Sabar bang. Sabar. Hmm. Nah, sini dalam kitab Lukas ini ya, ayatnya yang 36 ini ada. Ya, ini ayat 36 lalu 37, di atasnya 35. Tetapi dalam bahasa asli tidak ada. Ini 35 langsung ke 37. Dalam bahasa asli. Jadi di sini ayat 36 ini ditambahkan. Nah, dalam versi Saksi Yehova itu tidak ada, sama dengan bahasa Yunani. Ngerti? Nah, kita buktikan juga sekarang di Kodeks Sinai, Pak Janca. Boleh kita buktikan di Kodeks Sinai? Boleh. Silakan. Tadi Luk berapa Pak Janca, izin? Tadi Lukas pasalnya yang ke saya tidak mengerti arti sholat. Saya tidak tahu ini apa maksudnya wa aqimus sholat. Maka ditafsirkan oleh Rasulullah. Sholat itu artinya adalah lakukan seperti yang aku lakukan. Apa itu? Nah, seperti ini. Angkat tangan, takbir, rukuk, sujud. Ini yang disebut dengan penjelasan. Begitu. Nah, jadi Anda sudah 4 kali atau 5 kali bertanya. Di sini ada orang Kristen lain. Nanti balik ke Anda lagi, duduk dulu, minimal dengarkan penjelasan, tangkap apa yang saya sampaikan, pertanyakan apa yang saya jelaskan. Mau membantah pakai data. Tidak mampu membantah, diam saja. Oke. Pak Kripto mungkin mau menjelaskan sisi Kristen bagaimana. Pukul saya lagi bicara di sini tidak berhak orang Kristen seenak udelnya. Pak Kripto saja yang narasumber dari tadi tidak bicara ketika saya tidak izinkan bicara. Ya diam saja dulu ya. Izinkan orang Kristen bicara di sini ya. Kami di sini room toleransi di mana orang Kristen pun menjadi narasumber di sini. Pak Kripto silakan. Mungkin Anda ingin menjelaskan bagaimana cara memahami Bible. Tega amat Bu. Pak Ku, kalau mau curhat pergi kantor polisi sana. Silakan Pak Kripto. Markus, ini kan komalnya Niriva sama si Bang Tata ya. Jadi kata tadi menjajah, jangan sampai kita menjajah Komal. Biar aja ini tuan rumahnya Mbak Uni sama Ustadz Tahta. Jadi kalau kita mau dengar boleh, kalau nggak setuju ya kita turun gitu, nggak usah mau menjejam memerangi mereka sampai tunduk kepada kita gitu. Jadi itu yang namanya di dalam Kristen juga tidak ada paksaan, sama di dalam Islam tidak ada paksaan juga gitu. Guru yang baik itu kan mengajar muridnya gitu. Saya bukan guru kamu. Saya ini adalah seorang pendebat dan pendiskusi. Siapa bilang saya lagi nggak butuh murid loh? Mana Siapa tahu yang bilang saya guru kamu? Jangan. Syarat masuk Islam itu berakal. Kalau belum bisa membedakan mana Tuhan mana manusia, jangan masuk Islam, bikin malu nanti. Serius. Ini saya terus terang ya. Di hadapan saya, sebentar dulu. Nih, nggak usah di sini memble ya. Depan Uniriva tidak ada kebanggaan bagi saya kalau ada orang Kristen bilang saya mau masuk Islam asal kamu bisa jelasin. No. Bagi saya Islam itu adalah pilihan hidup dan Allah yang memilih siapa yang berhak. Dan saya, goal diskusi saya, tidak pernah saya punya niat untuk mengislamkan orang. Saya hanya mengajak orang untuk menggunakan akalnya, fungsikan akalnya. Islam itu pilihan, bukan agama yang disodor-sodorkan. Tapi ketika orang-orang yang sudah berhadapan dengan saya lihat akalnya berfungsi. Apa saya Dia memilih, diam dulu. Saya lagi ngomong. Saya sudah bilang nggak ada adab nggak apa-apa depan saya. Saya maklum. Saya kalau orang jahil nggak ada adab masih saya maklum. Penghujat yang saya maklum. Apa saya memerangi ibu? Saya tanya kan. Loh, saya lagi nggak bahas perang memerang di sini. Saya bilang kalau Anda bilang saya ingin masuk Islam, saya justru katakan jangan Kristen dulu. Maksudnya apa? Pelajari kitab Anda, pastikan kitab Anda ini layak dipercaya atau tidak. Kalau Anda sudah belajar kitab Anda tidak perlu bertanya ke saya untuk Islam. Anda sendiri yang akan pilih jadi Islam kalau Anda sudah pelajari kitab Anda. Maka pelajari kitab Anda, cari tahu. Nih saran saya nih. Cari tahu siapa penulisnya, cari tahu bagaimana metode menafsirnya, cari tahu siapa yang mengkanon, cari tahu asal muasalnya. Setelah Anda mengetahui hal ini, pelajari kemudian
maka buktikan kepada saya bahwa kitab ini layak untuk dipercaya. Baru adu argumen dengan saya. Nanti kalau saya kalah, saya ikut Anda. Kalau Emang Anda saya kalah, merayu pilih ibu. sendiri. Apa sih ini? Ini Saya kamu nggak kenapa? mau- Ada masalah rumah tangga? Jangan bawa masalah rumah tangga ke sini. Kita di sini tempat bertanya. Kalau punya masalah rumah tangga, utang pinjol atau masalah kejiwaan, jangan ke Komal ini ya. Lihat kaki jangan-jangan dipasung. Naik ke Komal ini orang-orang merdeka ya. Tolong. Jangan kalian yang punya masalah berat masuk ke Komal ini menyusahkan kami. Di sini tempat dialektika, tempat siar Islam, tempat kami berbagi wawasan Islam dengan orang-orang non-Islam. Di sini kalau mau tahu tentang Kristennya dapat kripto. Mau tahu tentang Islam ada kami umat Islam. Cak Tata, siapapun umat Islam bebas boleh untuk menjawab asal sesuai kapasitasnya. Ya. Di sini bukan tempat kami mengizinkan kalian menjajah. Penjajahan telah dihapuskan. Di sini Komal merdeka. Kita ikuti Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E di mana setiap orang bebas beropini, menyampaikan pendapat dan berkumpul meyakini sesuatu. It's okay. Kita demokrasi, coy. Ya, silakan. Amhadeus, getaran lidahmu dikurangin sedikit ya biar saya bisa menyimak apa yang kau tanya. Silakan Amhadeus. Terima kasih atas kesempatan ini. Pertanyaan saya sangat simpel. Bagaimana pendapat Anda tentang fakta masuknya ajaran Zoroaster dalam Islam? Tentang bidadari-bidadari itu. Ajaran Zoroaster, agama Zoroaster. Oke, coba tunjukkan data. Ya, silakan. Ya, Zoroaster. tentang Tunjukkan data. bidadari-bidadari itu. Bidadari Ya, itu tunjukkan tidak dalam data. agama-agama. Ya, ada misalnya dalam ini ya. Ya, tunjuk Tentang data. dalam surat. Saya minta data tentang agama Zoroaster. Agama Zoroaster saya minta datanya. Saya mau belajar sama kamu. Ayo cepat. Al-Waqi Getaran lidahnya dikurang. Al-Waqi 1930 Ya. itu Itu bidadari-bidadari itu. Al-Quran. Saya tanya Ya, Zoroasternya. maksudnya ini. Maksudnya Zoroasternya tunjukin Loh. dulu, Deus. itu kan ajaran agama Zoroaster. Kamu diam, kamu diam dulu. Kalau lidahnya getarannya masih mengalami kecepatan omongan saya, biarkan saya menjawab pertanyaan saya. Kamu diam, Deus, kamu nyimak dulu. tunjukkan ajaran Zoroaster, Kamu pasien nyimak gang ajaran umum. bidadari itu Zoroaster. Agama bidadari Tunjukkan, Zoroaster. tunjukkan data. Zaman- Ayo, saya besarkan kamu, Oke, Deus, baik, Deus, saya jelaskan. Deus, saya Kamu diam. besarkan kamu, naik ke atas. Saya Coba, jelaskan. tunjukkan ajaran Zoroaster. Ya, data, literasi. Kamu diam, loh. Kok saya diturunkan? Kok diturunkan? Oke. Makanya diam, kalau diam, jadi ya. manusia itu Ya, oke. lebih Gini. dahulu akal ketimbang lidah. Lidah jangan gas, akal tinggal di belakang. Sayyidina Ali bin Abi Thalib katakan, orang berilmu mendahulukan akal baru lidah. Kamu lidahmu kemana, otakmu cecer di belakang. Makanya jangan cepet buru-buru lidahnya lari. Bareng-bareng sama akal pegangan tuh. Ya, pas ngomong ikut otaknya. Jangan otak tinggal di belakang dan berserak, nih lidah udah nyampe kemana-mana. Bingung saya. Saya tanya, ajaran Zoroaster yang sama seperti Islam, contoh yang mana? Mari kita bahas. Apakah saling mempengaruhi? Karena apa? Karena kalau kita bicara ajaran, yang namanya ajaran yang benar di awal itu pasti sejalan. Kemudian Gimana disesatkan. sih ngomong Contoh, terus begini? Biarkan saya bicara, Tuh. biarkan saya jelaskan pertanyaan saya, oke? Yaudah, buka Ya. data-data Zoroaster pakai website apa? Ya. Zoroaster di mana? Itu Zoroaster, itu agama bidadari misalnya. Itu ada dua yang Saya tanya maksudnya. itu Al-Quran. Saya tanya Zoroaster mana datanya? Kamu dia itu bidadari Saya itu tanya ajaran Zoroaster yang sama seperti Islam apa bidadari mana? bidadari itu agama Ya kamu tahu Zoroaster. dari Itu mana tidak kalau ada agama Zoroaster lain. itu? Ya dari mana kamu agama tahu? yang kasih bidadari surga cuma Islam Iya dan dari mana Zoroaster. Dan kamu itu sudah tahu? Zoroaster Yang sudah bilang ada. siapa? Ya itu faktanya Yang bilang seperti itu, siapa? faktanya. Yang Bilangnya bilang siapa? Faktanya Ya Al-Quran faktanya dan tahu dari agama mana Zoroaster ada. faktanya? Ada dua fakta Tahu itu. dari Makanya saya mana fakta pertanyakan. ini? Ya, Makanya saya pertanyakan itu bagaimana Ya, ngomong apa sih ini? Ya, jadi teman-teman itu adalah salah satu spesies langka pemakan ketombe selain seger-seger, tapi lebih mulia seger-seger ya. Karena kalau seger-seger lidahnya itu nggak duluan jalan. Seger-seger yang ketinggalan biasanya gigi di belakang. Kalau orang ini otak. Emang agak cepat lidahnya. Kecepatan lidahnya itu mungkin hampir sama menyamai kecepatan cahaya hingga otaknya bercecer di belakang. Kalau seger-seger gigi yang di belakang, lidah yang duluan. Kalau si Deus dari zaman Zoom dulu 5 tahun yang lalu lidahnya memang seperti itu. Makanya saya panggil istilah nama dia itu lidah bergetar. Kalau seger-seger pemakan ketombe, Deus pemakan kutu. Jadi sama. Kalau lebih mulia seger-seger sih. Saya kalau punya
teman lebih pilih seger-seger lah ketimbang si Deus. Kenapa? Kalau Deus tuh jadi peliharaan cocoknya. Kenapa? Kalau ada penjahat di depan rumah, dia bisa tuh. Kamu ngapain ke sini? Kamu tuh orang takut mau nyolong ke rumah kita. Jadi nggak apa-apa, Deus siapkan di depan rumah kalian, tapi diikat biar nggak kabur ya. Gitu. Jangan biarkan si Deus kabur, teman-teman. Begitu ya. Silakan bertanya saja. Pak Kripto mau menjelaskan tentang kekristenan mungkin? Silakan. Nanti aja kalau ada komentar dari Jadi teman-teman, Deus ini sangat bermanfaat buat peradaban kalian yang ketakutan rumahnya dicolong karena ada emas berlian di rumahnya. Silakan kalian sewa Deus untuk berada di pintu kalian, karena nggak ada nenek-nenek yang akan berani. Orang-orang yang laki-laki perkasa, laki-laki nggak perkasa akan takut berhadapan dengan Deus. Gimana coba? Belum ngomong apa aja udah di debat, kata dia. Ngeri. Halo Tobing 18, Muslim non Muslim. Uni nggak boleh seperti itu, dosa mengatakan hal buruk tentang. Ini bukan hal buruk, ini pujian. Saya bilang Deus itu bermanfaat buat kalian. Seandainya kalian tidak mau rumah kalian dimaling, ya bawa Deus depan rumah kalian. Kok menghina seperti itu? Itu justru memuji dia. Berarti dia berguna buat peradaban. Lah orang jaga rumah pakai security, ini pakai Deus loh. Ya, maksud saya kalau dia tidak diikat, dia bisa kabur gitu loh. Deus kan cepat ngomongnya, apalagi kakinya pasti cepat larinya kan, ngomongnya cepat. Ya, Pak Tobing 18. Di mana tertulis Abraham disunat di Al-Quran? Kenapa harus tertulis di Al-Quran Abraham bersunat? Apa alasannya harus ditulis bersunat? Musa juga tidak tertulis bersunat dalam kitab kalian. Apakah Musa tidak bersunat? Ya, ya Abdul. Ya, malam Kak. Ya, silakan. Satu pertanyaan pertama. Saya yang bertanya duluan. Di sini orang Kristen cuma bertanya, nggak usah ngejelasin. Oh gitu. Ya, jangan kalian nggak usah ngejelasin agama kalian. Ngapain kalian jelasin? Ada Pak Kripto di sini. Saya kalau mau tentang Kristen, saya tanya Pak Kripto aja. Kalian yang tidak kompeten nggak usah jelasin agama kalian. Pusing kepala kami. Kami nggak mau bikin laku keras Panadol. Mungkin Kak Arifa pusing mendengar suara manusia. Apakah Kak Arifa pusing juga mendengar suara Allah dalam Al-Quran? Apa ini? Kalam Allah itu tidak bersuara, tidak berbentuk, tidak berwujud. Tidak ada suara Allah dalam Al-Quran. Yang ada adalah kalam Allah. Kalam itu ada dua kalam. Kalau saya lagi ngomong jangan dipotong. Ini orang kok sembrono suara Allah. Lu pikir kayak handphone ada nah itu baru ada suara kayak gitu. Apaan sih lu? Kalau bertanya tuh bertanya aja, bertanya sesuai kapasitasmu. Maksudnya apa yang kau butuhkan untuk ilmu pengetahuanmu tentang agama. Nggak usah membuat sebuah narasi yang itu dan kau sendiri mungkin nggak ngerti dengan ucapanmu. Mana ada suara Allah? Yang ada kalam Allah. Kalam itu tidak bersuara, tidak berbentuk. Itu adalah ketentuan ketetapan Allah. Ya, ketentuan ketetapan Allah, kehendak Allah, kalam Allah. Yang ada suara para hafiz. Contoh saya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak ada orang bilang itu suara Allah, gak ada. Gak PA kali kami ini. Tapi itu kalam Allah, suara-suara saya. Begitu ya. Bertanya saja ya. Nggak usah aneh-aneh. Pertanyaan pertama. Oke. Pertanyaan pertama, mengapa Allah mengakui bahwa yang mengetahui tentang firman-firman Allah itu adalah orang Yahudi dan Nasrani, bukannya di mana tertulis itu? Tertulis di mana itu? Di Al-Quran. Ya mana ayat berapa? Surat Yunus 94. Surat Yunus 94 bunyinya seperti apa? Jika engkau Muhammad meragu-ragukan apa yang kami sampaikan padamu, maka bertanyalah kepada ahli kitab sebelum kamu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ahli kitab di situ siapa? Pertanyaan saya, mengapa bentar dulu. Allah mengakui ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, bukannya Muhammad? Di situ Allah menantang Nabi Muhammad. Kalau dia ragu dengan Al-Quran sebagai kalam Allah, maka silakan bertanya terkait apa yang dia dapatkan informasi dari Allah, konfirmasi kepada ahli kitab, bukan kepada Kristen.
Ya, Saya ahli bukan kitab. mengatakan Kristen. Saya lagi nggak, Mengapa saya lagi Allah ngomong, saya lagi enggak? ngomong. Ya, kalau nggak siap untuk mendengarkan nggak usah di atas, turun kan bisa ya. Kan kami nggak paksa di sini. Ahli kitab menurut Imam Syafi'i adalah, bahkan menurut Imam Ibnu Katsir, penjelasan ini ada di terjemahan di tafsir Imam Ibnu Katsir. Kalau tidak salah teman-teman cross check di jilid kedua kalau nggak salah penjelasan ahli kitab. Ahli kitab adalah menurut Imam Syafi'i adalah orang-orang dari kalangan Bani Israel yang membaca kitab suci mereka, ya, sebagaimana seharusnya. Nah, yang menyelewengkan itu disebut sebagai orang-orang fasik, dari kata fasako, keluar, ya. Jadi tidak semua orang-orang Yahudi dan Nasrani itu ketika membaca kitab Taurat, Zabur dan Injil betul-betul sebagaimana mestinya mereka memahami sebagaimana kita membaca Al-Quran mengikuti tafsir para ulama. Ada dari mereka yang menyelewengkan, makanya di Islam dikatakan mereka menyembah rabi-rabi mereka. Artinya mereka taklid kepada rabinya, mengikuti apa kata rabinya walaupun bertentangan dengan kitabnya. Artinya di sini Allah tidak memerintahkan Nabi Muhammad mutlak untuk bertanya, tapi men-challenge kalau ragu. Itu persyaratan. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah ragu dan tidak pernah bertanya. Di sini Nabi Muhammad teruji sebagai seseorang yang yakin atas apa yang diturunkan kepadanya tanpa perlu bertanya kepada ahli kitab. Bukan berarti ahli kitab tahu Al-Quran, tapi ahli kitab adalah orang-orang yang apabila dijelaskan apa yang ada dalam Al-Quran, mereka tahu kebenaran sejati bahwa Al-Quran datang dari Allah. Tetapi di antara mereka ada yang memang hanif, lurus, tidak menyeleweng, tapi ada di antara mereka yang ikut rabi-rabinya, pendeta-pendetanya yang menyimpangkan, menyelewengkan. Contoh Yahudi. Yahudi itu adalah nama etnis yang mana mereka terdiri dari berbagai macam sekte. Ada Yahudi Samaritan, ada Askenazi, ada Rabinik, ada kemudian istilah-istilah seperti itu. Ada yang Saduki, ada Farisi. Apakah semua mereka sama pemikirannya tentang Torah? Tidak. Mereka mengikuti pendapat rabi-rabi mereka masing-masing. Mana yang paling benar? Karena sudah carut marut, maka Allah utus Nabi Isa untuk meluruskan kembali mereka supaya mereka tidak lama-lama tersesat. Tapi mereka menolak Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, maka wajar mereka sampai detik ini bermain-main dalam kesesatan, tidak mengenal mana Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Karena jangankan Nabi Muhammad, Isa Al-Masih pun mereka tolak, apa ajaran Musa pun mereka selewengkan. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran, bukan berarti konfirmasi Al-Quran kepada Oten, bukan berarti konfirmasi Al-Quran kepada Yahudi, tidak. Tapi di sini sebagai pilihan bagi Allah, karena Allah tidak memaksa Nabi Muhammad seperti robot. Tapi Nabi Muhammad diberikan perintah, diberikan challenge. Kalau kau ragu, pertanyaannya Nabi Muhammad ragu tidak? Tidak, karena Nabi Muhammad tidak pernah bertanya tentang Al-Quran kepada ahli kitab. Tidak pernah mengkonfirmasi tentang Al-Quran kepada ahli kitab. Nah, ini bukti Nabi Muhammad tidak pernah ragu, ya. Sudah. Dan tidak butuh bentar. Makanya saya ikuti Nabi saya, tidak butuh penjelasan agama Kristen di Komal ini. Kami butuh mensiarkan Islam. Kenapa? 6 tahun saya sudah mendengarkan ocehan dari orang-orang awam yang berbagai macam denom tentang agamanya. Itu hanya akan merusak peradaban. Nabi Muhammad tidak pernah ragu. Jadi diksi Anda itu tidak relevan. Karena Nabi Muhammad tidak pernah bertanya kepada ahli kitab. Silakan. Ya, oke. Fokus pada pertanyaan saya, bukan saya mengatakan. Kalau tidak mau menanggapi ya sudah. Di sini bukan tempat, masih banyak pasien-pasien saya ya, bukan cuma kamu. Ya, silakan. Saya mau ke Veska. Halo. Oke, sementara kalau sudah, pertanyaan selanjutnya saya kasih ke. Saya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nggak ada, tuntutlah ilmu sampai ke negeri ahli kitab. Apa-apaan kau? Silakan Veska. Veska Muslim non Muslim. Terima kasih Ya. Bun sudah Muslim non Muslim. Muslim. Alhamdulillah saya Muslim Bun. Ya, ini Muslim. Komal dialog lintas agama ya. Kita prioritaskan non Muslim untuk bertanya tentang Islam. Yang Muslim kalau mau bertanya fikih tentang tauhid, belajar kepada ulama-ulama agar kita terstruktur ketika mendapatkan ilmu. Mungkin sebelum diturunkan ada yang mau disampaikan? Silakan, ada yang mau disampaikan? Siapa tuh mah? Ada yang mau disampaikan Kak Veska?
Halo, Jaringannya KPSK. kurang bagus di sini, Bon. Jadi suaranya putus-putus. Ya, oke. Mungkin ada yang oke. Sorry, bukan saya yang turunkan ya. Pak Kripto, ada yang mau disampaikan nggak tentang ajaran Kristen? Silakan. Kayaknya belum waktunya ya untuk menanggapi saudara Kristen saya. Saya lebih senang Oke, siap, mendengar mantap. penjelasannya Ibu Yuni ya. Jadi saya tambah pengetahuan tentang Islam itu apa. Ya, silakan, Bang Ardian. Silakan. Mohon maaf, host, saya juga muslim. Oke. Teman-teman, bahkan di dalam tafsir Jalalain Nabi Muhammad dituliskan bahwa beliau tidak pernah ragu dengan apa yang diturunkan kepada beliau. Tapi kalau reaksi manusiawi di awal-awal beliau bertemu dengan malaikat Jibril itu normal. Ada kekhawatiran, gelisah, wajar karena beliau bertemu dengan makhluk yang beliau tidak pernah bertemu sebelumnya. Jadi itu normal, ya. Justru aneh kalau beliau kayak orang biasa aja gitu kan. Nah, oke. Silakan di sini your boy. Dius di mute dulu. Your boy, muslim non muslim? Your boy. My boy, your boy. Halo, oke. Laper. Laper Cian. Ya. Ya, muslim non muslim laper. Saya Katolik. Ya, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak terkait agama Islam? Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau saya tidak mampu, saya jawab. Nanti saya kasih Cak Tata yang jawab. Nggak ada yang mau ditanya. Oke, Anda mau jadi narasumber, mau ditanya? Enggak. Terus naik ke atas ngapain Pak? Diundang. Oh, diundang. Terus mengiyakan untuk diundang tuh buat ngapain? Dengar-dengar. Oh, berarti Bapak cuma mau dengar aja? Iya, mau dengar Oke, silakan. cerewetmu. Oh, yaudah, Bapak dengarkan cerewet saya, di mute dulu. Bapak diam aja ya. Halo, Antonio. Ya. Halo, Ya, muslim non muslim? Muslim. Ya. Sebelum diturunkan ada yang mau disampaikan? Ya. Gunanya untuk berdebat untuk apa ini? Mengedukasi publik. Ini kan bulan puasa. Iya, masalahnya justru Nabi Muhammad berperang ketika bulan Ramadan. Nggak masalah. Ya, Siapa yang kalau melarang kita- berdiskusi di bulan Ramadan? Justru di bulan Ramadan perbanyak ibadah. Salah satu ibadah adalah mensiarkan Islam. Yang penting debatnya tuh yang baik-baik saja. Itu di sini memang begitu. Makanya Komal ini diadakan. Ya, ada lagi yang mau disampaikan Pak? Aku Muslim. Ya udah, nggak apa-apa. Silakan. Tidak ada yang lagi mau disampaikan ya. Makasih. Oke. Ya, Zeus, anak Zeus, ada yang mau disampaikan? Ya, Deus, si lidah bergetar dengan kecepatan cahaya yang otaknya ketinggalan kalau bicara. Silakan. Wih, Deus, giliran suruh ngomong kau diam. Giliran ngomong nggak berhenti-berhenti. Deus, Zeus, yaudah diam kau dulu ya. Tumben kau diam. Ini user nih nggak menaikkan, aku kepencet pula user nih. Sorry ya, user nggak dinaikin karena Ustadz Arif tidak mau menaikkan akun yang tak bernama. Sandi. Ade V Oscar. Oke.
Sandi, Muslim non Muslim. Halo. Sandi. Halo. Pak Sandi. Halo. Ya, Muslim non Muslim. Saya awalnya Islam, Bu. Ya, ada yang mau disampaikan? Ini Komal diskusi lintas agama. Ada yang mau disampaikan, brother? Iya, Bu. Ada. Ini, Bu, pertanyaan saya. Tunggu. Bertanya kepada saya. Iya, Bu. Muslim. Dulunya. Oh, sekarang bukan Muslim lagi? Iya, udah. Oh, udah murtad? Iya, Bu. Oke, kenapa murtad? Karena nggak serasi untuk di agama Islam, Bu. Dengan apa? Serasi? Dengan keinginanmu? Iyalah. Agama Islam itu bukan mengikuti keinginan hawa nafsu manusia, tapi agama Islam itu mengikuti keinginan Tuhan yang menghalangi hawa nafsu manusia untuk dilampiaskan. Mungkin kamu ingin mencintai sesama jenis, di Islam nggak boleh. Ingin makan B2, Islam nggak boleh. Minum tua nggak boleh di Islam. Menikahi ibu kandungmu, Islam nggak izinkan. Di Islam tidak boleh merampok, tidak boleh menghabisi nyawa manusia tanpa hak. Memang Islam tidak sesuai dengan keinginan manusia yang mengikuti hawa nafsunya. Itu saya sepakat. Iya, Bu. Sama di Kristen pun kayak gitu juga, Bu. Oh enggak, segala sesuatu halal bagiku kecuali itu apa? Nih, ada nih Paulus ngajarin kamu nih. Mungkin kamu bukan pengikut Paulus nih. Segala sesuatu halal bagiku. Ini Pak Krito berbeda ya. Nanti Pak Krito masuk. Bapak tahu tidak Agatha? Agatha ketika ditanya, "Mana dalil boleh makan berdua?" kata orang Advent. Apa yang dijawab Agatha? Nih, dengarkan saya. Ya, ini Agatha nih, bahkan saya punya videonya nih di YouTube nih. Nih ya. Dengar ya Pak. Saya terserah pemahaman Pak Krito. Tapi dalam 1 Korintus pasal 6 nomor 12 ini kata Agatha, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Kata Agatha, telinga kau aja halal bagiku. Nah, itu Agatha yang bilang. Ya, apologet Kristen kalau mau bertentangan dengan dia dulu selesaikan. Saya bingung nih mana yang betul, Bapak Krito atau Agatha nih. Agatha bawa ayat ini. Maka kalau ada orang bilang, "Oh nggak boleh kami makan itu." Loh, segala sesuatu halal bagiku tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh satu apapun. Artinya boleh makan apapun. Agatha bahkan menegaskan, telinga kau saja halal bagiku. Silakan kalian tuntut Agatha. Bapak Kripto diskusi dulu sama Agatha, naik komal dia, tanya. Unirifa bilang kamu pernah ngomong sama orang Advent bahwa segala sesuatu halal bagi kita umat Kristen, bahkan telinga manusia pun boleh kau makan. Saya punya videonya itu di YouTube saya tuh. Gitu Pak Kripto. Bapak boleh menolak kata Agatha nggak apa-apa. Makanya saya bingung Pak. Yang Kristen ini yang mana yang betul nih? Semua mengaku jadi apologet. Tapi saya lebih sepakat dengan Pak Kripto. Ya, karena Pak Kripto kalau tentang ketuhanan agak sehat ya. Karena memang masih mengikuti akal. Tapi kalau nanti membawa dalil ini, saya tahu tidak ada secara naluri ya orang akan menerima tekstual tertulis seperti ini saja. Saya tahu ada penafsirannya. Tapi masalahnya Agatha, Pak. Saya bilang Agatha, bentar dulu. Sandi, saya kan, kamu tahu Agatha? Itu salah satu apologet kebanggaan kalian. Yang mengatakan, telinga kau saja halal bagiku. Ya, itu. Silakan, Sandi. Iya. Boleh saya bertanya saya tadi? Bertanya, Bu. Gantian dulu, saya mau sama Sandi dulu. Dia murtad. Saya mau tanya dulu, kan kau bilang agama Islam tidak serasi dengan keinginanmu. Nah, sekarang saya tanya. Tunjuk satu ajaran Islam yang tidak sesuai dengan nilai moralitas manusia sepanjang zaman. Satu ajaran. Ini Bu, Ali Imran 3 ayat 45. Oh ya, katanya kau pernah Islam ya. Coba kau bacakan dulu surah Al-Fatihah. Saya nggak mau. Jadi gini, penipu itu adalah pilihan. Menipu orang itu pilihan. Tapi kemampuan itu akan terlihat. Tidak ada satupun orang akan gampang lupa dengan apa yang memang menjadi kebiasaannya dulu. Ya udah, bacakan dulu Al-Fatihah. Saya mau tahu kamu benar nggak pernah Islam? Karena saya udah terbiasa menghadapi serigala berbulu domba. Coba bacakan surah Al-Fatihah dulu. Saya baca kan enggak.
ini aja Bu, Baca saya dengan lidah. Enggak. mau Kamu tahu bertanya tidak? dulu. Saya Membaca udah- surah Al-Fatihah itu, ketika umat Islam mendengarkan orang yang pernah Islam membaca surah Al-Fatihah, kami 2,4 ini, kalau 2,4 ini semua Islam, mereka tahu mana yang betul-betul pernah Islam, mana yang tidak. Inilah mukjizatnya Al-Quran. Mu'alaf dengan orang yang lahir sebagai Islam, itu lafaznya akan berbeda. Paham kau? Jadi kami bisa tahu ular beludak dengan manusia jadi-jadian, kami bisa bedakan dari lafaznya aja. Silakan bacakan dulu surah Al-Fatihah. Nggak mau Bu. Yaudah, kalau dulu waktu kau jadi Islam berapa rakaat kau sholat jenazah? Berapa rakaat? 2 Bu. 2 rakaat. Nah ini orang Islam nih, 2 rakaat sholat jenazah. 2 rakaat. 2 rakaat dia. 2 rakaat dia, teman-teman. Nah ini nih. Ini Sandi, kenapa harus mengaku pernah Islam? Kenapa harus mengaku? Kenapa tidak percaya diri mengatakan saya Kristen dari lahir? Saya Kristen memang dari lahir. Masuk Islam, saya Islam. Jadi saya masuk Nih teman-teman ya, Sandi, jangan ikuti ajaran ular beludak, orang Farisi munafik. Jangan ikuti serigala berbulu domba. Karena Yesus menegaskan, seorang penyesat, ciri-ciri fatalnya yang sangat dijelaskan oleh Yesus, selain munafik, dia adalah orang yang menyamar, menjadi domba tapi serigala. Itu fix penyesat. Makanya saya bilang, penipu di Qomal ini kita tidak akan lanjutkan diskusi dengan penipu, karena penipu itu pilihan, menipu itu pilihan, berbohong itu pilihan, bukan kemampuan. Kalau cadel kayak si Deus itu kemampuan, memang lidahnya seperti itu ciptaan Allah, tidak masalah. Atau terbata-bata dalam berbicara, itu kemampuan, memang porsinya begitu. Atau daya ingatnya itu masih natural. Tapi kalau menipu itu pilihan. Dalam ranah akademik atau dimanapun, bahkan ciri-ciri nabi palsu yang paling diutamakan adalah pendusta. Jadi kami tidak mau lebih lanjut berbicara dengan pendusta. Semoga kau bertobat, perbaiki akhlakmu, kau renungkan dirimu sebagai seorang Kristen. Tidak ada gunanya. Gimana Bu untuk begini. memperkuatkan saya untuk memperkuatkan kembali? Jangan berdusta. Jangan berdusta. Itu aja. Belajarlah kamu konsisten untuk tidak berdusta selama sebulan, ya. Pastikan dirimu tidak berdusta sama sekali, baik kepada istri, anakmu. Kalau kau sudah konsisten tidak berdusta, naik Qomal ini lagi sebulan kemudian. Kau pastikan dulu kalau kau tidak berdusta, atau seminggu. Pastikan orang yang pernah berdusta adalah orang yang akan berdusta. Maka cara kau ingin mendapatkan kebaikan dan kebenaran, coba konsisten dulu selama sebulan tidak berbohong. Ke istrimu jangan berbohong. Abang tadi cuma sebentarnya, Dek. Kalau masih gampang kau berbohong, jangan dulu bicara tentang agama, ya. Kembali pulang ke rumah, nggak usah pakai begini, ya. Saya mau diskusi. Gimana ini kok ada sholat jenazah darurat? Ya. Tanya dulu ya. Doa Daud itu apa? Nggak usah. Percuma. Kamu bertanya banyak ke saya. Percuma, brother. Apa gunanya saya menjelaskan agama saya kepada Anda, sementara awal pertemuan kita sudah diwarnai dengan penipuan. Sedangkan Yesus sendiri mengajarkan ciri-ciri penyesat itu adalah munafik, serigala berbulu domba. Kristen saja diajarkan untuk hati-hati pada penipu, apalagi kami umat Islam. Ya, jangan ya, Dek. Belajar dulu sebulan untuk tidak berdusta, nanti naik lagi ke Qomal ini dengan nama yang sama, bertemu lagi dengan saya. Tolong dulu, ini apa yang harus saya tolong? Mau bertanya. Nggak perlu, saya sudah bilang. Udah sering baca Al-Quran, maksudnya Bu, ini Al-Imran 3 ayat 45. Nggak ada Ali Imran yang akan dijelaskan kepadamu sebelum kau tunjukkan kalau... Dijawab dulu Bu. Nggak perlu. Tolong dulu Bu, ini kan nggak perlu. Ya, silakan Yehuda. Aduh, aku Muslim. Nggak, kita nggak butuh penipu, teman-teman. Buat apa? Buang-buang waktu.
Dari logat dia ketahuan dia mata toba tuh nih. Iya, dikiranya aku mungkin TOLOL mungkin. 6 tahun aku. Aduh. Dari jauh serigala, dari jauh anak domba, kelihatan anak domba udah tahu aku bau serigala kayak mana. Ya. Pengalaman mengajarkan saya bagaimana orang-orang yang lidahnya itu lidah ular beludak, dan bagaimana mereka itu sebenarnya adalah serigala berbulu domba. Ya, Yehu, Muslim non Muslim? Kristen. Oke, saya mau tanya nih pakai nama Yehuda, bang nggak pakai nama Yehuda bang? Ya bangga lah. Oke, kamu tahu Yehuda itu seorang yang berzina dengan menantu? Tidak semua, kan nama tidak pengaruh. No, saya tanya Yehuda. Yehuda itu nama pertama sekali dipakai oleh anak Yakub. Iya, Jadi tahu. Yakub itu, ya, nah Yehuda itu seorang pezina. Bangga pakai nama pezina ya? Nama tidak pengaruh karena Yehuda. Ya saya juga cuma nanya singa kan. yang mengaum-ngaum. Jangan kutip dari satu Saya ayat. cuman bukan kutip satu ayat, saya tanya, Bangga menyandang nama seorang pezina ya, Bang? Itu saja kok, Bang. Kenapa harus memperpanjang? Tidak Ya udah. pengaruh itu. Enggak, kalau yang dimaksud Yehuda tuh biasanya orang Kristen akan mengarah kepada orang pertama sekali yang menggunakan kata Yehuda, yaitu anak Yakub yang berzina dengan menantunya Tamar, menghasilkan anak-anak zina. Karena waktu Yehuda kepingin rasanya mengeluarkan apa yang harus dikeluarkan, dia pergi ke tempat-tempat perempuan sundal, ternyata menantunya di situ. Dan entah kenapa ketika dia melakukan hubungan badan dengan menantunya, mungkin dia tidak lihat muka menantunya, sampai dia tidak sadar yang ditidurinya adalah menantunya. Besok-besoknya ternyata menantunya bunting. Itu kan Bentar penafsiran dulu. di situ. Coba Loh, penafsirannya bukan, dari ini depan. cerita. Ini cerita Tidak, nih. ceritanya Masa itu tidak? dari Bukan. depan. Oke, Bahas saya itu kasih jangan cerita. lompat-lompat. Oke. Baca Alkitab, jangan Yuk. lompat-lompat. Yehuda dan Tamar, kita bahas cerita ini. Ini menarik. Ini menarik teman-teman. Jangan- Cerita iya. ini. Jangan coba-coba mau lompat itu dari ayat Oke, itu. ya. Kitab Kejadian pasal Itu kan 38 dia teman-teman. tidak serahkan Dengarkan. anaknya begitu. Itu kan dia Sebentar tidak serahkan dulu. sama anaknya Saya yang kan mau- berikut. Begitu Bentar ceritanya. dulu, saya lagi cerita. Kan Anda suruh saya menjelaskan, membacakan. Teman-teman, kita masuk Tidak, ke di situ cerita kan yang bikin favorit. judul. Di situ Iya, kan yang bentar bikin dulu. judul tentang Yehuda. Saya kan lagi Saya bisa cuma nggak sih mau- Pak? Saya senang Pak, dengar tunggu yang dulu tadi Pak. itu. Saya tidak mau dituduh melompat-lompat dan menafsir. Saya mau kita baca cerita teman-teman ya. Ini cerita ini ada dalam kitab Kejadian pasal 38. Judulnya adalah Yehuda dan Tamar. Perhatikan cerita ini akan membuat kalian mungkin ya agak terhibur ya. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam. Ya, ini bukan penafsiran ya, saya membaca ya. Yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanan, nama orang itu ialah Shua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Hanya di Komal Islam saya bacakan kitab sucinya orang Kristen. Kurang toleransi apa kita? Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onan. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah. Tahu Onan kan yang dihabisi Tuhan karena dia tembak luar, paham kan? Yehuda sedang berada di Kezib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi Er anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Jadi Tamar ini menantu Yehuda teman-teman. Tapi Er anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan menghabisi anaknya si Yehuda. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Tapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu sekali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang cerot supaya ia jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan menghabisi Onan. Makanya muncul kata onani teman-teman. Luar biasa. Istilah onani muncul dari Biblos. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu sampai anakku Shelah itu besar, sebab pikirnya jangan-jangan ia meninggoy seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama matilah Shua, istri Yehuda.
Konon ceritanya Yehuda di sini sudah tidak punya istri. Tahu sendiri laki-laki kalau tidak beristri gimana teman-teman? Begitulah kira-kira. Habis berkabung pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menggunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira, sahabatnya orang Adulam. Nih laki-laki lagi pergi ke tempat mana ini? Tahu kan? Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapak mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelekung dan berselubung lalu pergi duduk. Bayangkan wanita bertelekung ya, mukanya ketutupan mungkin sampai Yehuda nggak tahu kalau itu menantunya di pintu masuk Enaim yang di jalan Timna, karena dilihatnya bahwa Sheila telah menjadi besar dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila itu untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundul karena ia menutupi mukanya. Ketutupan mukanya coy, bercadar dia coy ya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap matraimu, serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya. Maka ia menghampirinya. Apa maksud menghampiri? Ihi. Perempuan itu mengandung daripadanya, teman-teman. Siapa yang mengandung? Menantunya kawan-kawan. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi ditanggalkan telekungnya dan dikenakan pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan yang anehnya. Dia belum tahu waktu dia ihi itu ternyata menantu. Kayaknya dia waktu malam pertama itu ya malam itu dia nggak buka muka tuh. Sampai dia nggak sadar itu menantu ya. Agak lain memang. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya orang Adulam. Dan dia mengambil kembali tanggungnya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal